Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bersama di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Islam yang mulia. Tidaklah ada satu kaum yang mereka berkumpul di sebuah tempat yang paling Allah cintai. Itu mereka berkumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mempelajari kitabullah, kecuali mereka akan mendapatkan ketenangan, mereka akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah para malaikatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'at qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballahi. Mereka membaca kitabullah. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka saling mengajarkan di antara mereka. Illa nazzalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah akan berikan ketenangan untuk mereka. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Allah akan liputi dengan rahmatnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah para malaikat-malaikatnya. Semoga duduknya kita di majelis ilmu pada kesempatan kali ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang besar, karena di hari-hari ini amalan solih adalah amalan yang utama, bahkan lebih utama daripada seorang yang berjihad, berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal amalu fil ayyamil ashri afdalu minal amali fi hadhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada amalan yang dilakukan pada 10 hari yang lebih utama daripada yang dilakukan pada 10 hari ini. Itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan kita sekarang berada pada hari yang ketiga dari 10 hari yang utama itu. Qalu walal jihadu, meskipun jihad wahai Rasulullah. Qala walal jihad, meskipun juga jihad. Illa rajulun kharaja yukhatiru bin nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in. Kecuali ketika ada seorang yang dia berangkat ke medan perang, dia berperang dengan orang-orang kufar, dia berangkat dengan dirinya dan perlengkapannya, kemudian tidak ada satupun yang kembali dari dirinya. Artinya dia meninggal di medan peperangan dan hartanya dirampas oleh musuh. Maka ini baru bisa mengalahkan amalan orang-orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan satu kitab suci, sebuah kitab yang mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafal, dan mudah untuk dipahami makna-maknanya. Karena Al-Quran adalah berisi firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling baik, maknanya paling benar, dan penjelasannya paling terang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari oleh umat Islam. Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran
sebagai pelajaran, fahal mim muddakir, maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran? Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memudahkan Al-Quran untuk dibaca oleh manusia, maka tidak ada seorang pun yang bisa membaca kitab Al-Quran yang mulia. Di dalam kehidupan di dunia saja, setiap makhluk punya bahasa masing-masing. Manusia tidak akan bisa memahami bahasa binatang. Bahkan sama manusia kadang berbeda, suku berbeda, daerah berbeda bahasanya. Kadang seorang tidak faham. Ini kita mempelajari sebuah kitabullah yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan Rabb semesta alam. Kalaulah tidak dimudahkan untuk manusia membacanya, mempelajarinya, memahaminya, maka sungguh tidak ada seorang pun yang bisa paham dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 68 Hijriah di Taif. Beliau mengatakan, laula anna Allah yassarahu ala lisanil adamiyyin mastata'u ahadun minal khalqi an yatakallama bikalamillah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mudahkan bagi lisannya anak Adam, maka tidak ada seorang pun di kalangan para makhluk yang bisa membaca kalamullah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dimudahkan untuk membaca Al-Quran, dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, bahkan dimudahkan pula untuk memahami makna-maknanya. Dan Al-Quran yang mulia adalah sebuah kitab suci yang bisa dibaca secara lahiriah dengan mudah. Apa kata Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang wafat tahun 95 Hijriah di Kufah. Beliau pernah mengatakan, laisa syai'un min kutubillah yaqra'u kulluhu zahiran illa al-Qur'an. Tidak ada satu kitab pun di antara kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada manusia yang bisa dibaca semuanya secara lahiriah kecuali hanya Al-Qur'anul Karim yang mulia. Dan seorang yang belajar Al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an, maka dialah orang yang terbaik di kalangan manusia-manusia yang ada. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bagaimana orang yang baik menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian, orang yang terbaik di kalangan kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan dia mengajarkan Al-Qur'an kepada yang lainnya. Semoga duduknya kita di majelis ilmu pada kesempatan kali ini menjadikan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi manusia-manusia yang terbaik karena kita meluangkan waktu untuk belajar Al-Quran. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari satu surat dalam Al-Quran yang berkenaan tentang syariat kurban. Itu surat Al-Kautsar, surat yang ke-108, terdiri dari 3 ayat. Surat ini Allah turunkan sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Adiyat. Dan surat ini menurut jumhur ulama adalah surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas dan pendapat jumhur mufassirin. Adapun pendapatnya Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri, Ikrimah dan Qatadah rahimahumullahu ta'ala, mereka semua berpendapat bahwa surat ini adalah surat Madaniyah. Tapi pendapat yang lebih kuat, para ulama-ulama tafsir menguatkan bahwa surat Al-Kautsar ini adalah surat Makkiyah. Surat ini termasuk surat-surat yang pendek karena terdiri dari 3 ayat. Ada 3 surat dalam Al-Quran
yang terdiri dari 3 ayat, yaitu surat Al-Asr, surat Al-Kautsar, dan surat An-Nasr. Meskipun surat-surat tersebut adalah surat-surat yang pendek, tapi ketika seorang muslim dan muslimah membaca surat itu dalam salat-salat mereka, maka itu lebih baik daripada mereka mendapatkan onta yang gemuk dan bunting. Di zaman dulu, di antara simbol kekayaan adalah ketika seorang punya onta yang besar dan yang bunting, yang mau melahirkan. Itu harganya mahal. Dan onta adalah salah satu kendaraan dan juga bisa digunakan sebagai kurban dan yang lainnya. Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan surat-surat yang hanya berisi 3 ayat. Yang mungkin sebagian manusia menganggap itu surat yang tidak panjang, tapi ternyata keutamaannya sangat besar. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabiyun jalil, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahli an yajida fihi thalatha khalifatin idhamin simanin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah salah seorang di antara kalian ketika dia pulang kepada keluarganya, dia pulang dengan membawa 3 onta yang gemuk dan yang bunting yang lagi hamil. Jadi pulang dari pengajian, dia pulang bawa 3 onta dibawa keluarganya. Mungkin kalau onta kita nggak kebayang ya. Dia pulang membawa mobil harga 500 jutaan, 3 buah. Jadi 1,5 M. Maka setiap orang pasti akan senang dengan seperti itu. Qulna, maka para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah." Pulang dengan membawa 3 onta yang gemuk dengan 3 onta yang besar dan lagi bunting. Qala, maka Nabi SAW menyebutkan, "Fathalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salati." Dan 3 ayat yang dibaca oleh salah seorang di antara kalian dalam salat mereka. Surat Al-Asr, surat Al-Kautsar, dan surat An-Nasr yang dibaca di dalam salat, khairun lahu, itu lebih baik untuknya, min thalathi khalifatin idhamin simanin, itu lebih baik daripada dia mendapatkan 3 onta yang gemuk dan bunting. Jadi ternyata 3 ayat yang ringkas tapi memiliki pahala yang sangat besar ketika kita membacanya di dalam salat-salat kita. Semoga dengan pelajari tafsir dari surat Al-Kautsar, kita lebih tahu bagaimana kandungannya, kita lebih tahu bagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, dan kita bisa mengamalkan isinya. Salah satunya adalah dengan berkurban di tahun ini, yang belum tentu seorang muslim dan muslimah diberikan kesempatan di tahun yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Al-kautsar adalah sebuah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa telaga haud yang ada di mahsyar. Kita tahu pada hari kiamat kelak, ketika di mahsyar, maka manusia berada dalam kondisi yang tidak berbusana, tidak dihitan dan tidak beralas kaki. Kemudian mereka berdiri selama 25.000 tahun dengan matahari yang didekatkan sedekat 1 mil. Maka mereka akan berdiri dalam kondisi kehausan. Datanglah telaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menghilangkan dahaga mereka. Sehingga keberadaan Al-Kautsar adalah sebuah kenikmatan yang besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kalaulah tidak ada Al-Kautsar, maka kita tidak bisa bayangkan betapa hausnya, betapa panasnya kondisi di mahsyar ketika itu. Dan tidak ada satu naungan pun di sana kecuali yang berada di bawah naungan arsy Allah
Subhanahu wa ta'ala. Telaga Al-Kautsar yang diberikan secara khusus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah telaga yang airnya lebih putih dari susu, yang rasanya lebih manis dari madu, dan gayungnya itu sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Artinya seorang tidak berebut dengan gayungnya, dan indah seperti indahnya kerlap-kerlip bintang yang ada di langit. Sehingga ketika seorang ini tahu ada telaga di sana, maka dia tidak bingung mencari gayungnya, karena sudah kerlap-kerlip indah gayung tersebut. Dan telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bentuknya bujur sangkar, yaitu seluas, panjang dan lebarnya seluas perjalanan 1 bulan. Sangat besar sekali telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin." Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kami. Idz aghfa ighfa'atan. Kemudian beliau tiba-tiba menundukkan kepalanya sejenak. Thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dengan tersenyum. Fakulna, maka kami bertanya, ma'adhakaka ya Rasulullah, apa yang menjadikanmu tersenyum bahagia wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW menyebutkan, unzilat alayya anifan suratun, barusan saja diturunkan kepadaku satu surat yang menjadikan aku berbahagia. Faqara'a, maka beliau SAW membaca, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat ini turun secara sempurna dengan 3 ayatnya. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabatnya, qala atadruna mal kautsar, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan al-kautsar itu? Qulna, para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Maka Nabi SAW menjelaskan, dan ini adalah salah satu contoh tafsiran ayat dengan hadis Nabi SAW yang mulia. Beliau mengatakan, fa innahu nahrun, dia adalah sebuah sungai. Wa adanihi rabbi azza wa jalla, yang telah dijanjikan oleh Allah kepadaku. Khairun kathirun, yang di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Wa huwa haudun, dan dia adalah telaga. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, akan ada orang-orang dari umatku yang dilarang untuk mendekatinya. Aniyatuhu adadan nujum, bejana-bejananya itu sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Jadi tidak terhitung jumlah gayung bejananya. Fa yukhtalaju al-'abdu minhum, dan ada seorang hamba yang dihalangi dari telaga itu. Fa aqulu, dan aku mengatakan, Rabbi innahu min ummati, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Fa yaqulu, kemudian Allah mengatakan, ma tadri ma ahdathat ba'daka, engkau tidak tahu apa yang dilakukan sepeninggalmu, perkara baru yang dia lakukan sepeninggalmu. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadis yang lainnya tentang telaga ini, dan ini sebuah kenikmatan yang besar. Beliau menyebutkan dalam hadis yang lainnya, haudi masiratu syahrin, telagaku itu perjalanan selama 1 bulan. Seorang berjalan selama 1 bulan, itulah panjangnya telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan lebarnya. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih dari susu. Warihuhu adyabu minal miski, dan baunya lebih harum daripada minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan gayung-gayungnya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Kalau dalam riwayat yang tadi,
keindahan gayungnya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Man syariba minha fala yatma'u abadan. Barang siapa yang telah minum sekali dari telaga itu, niscaya dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan telaga Nabi SAW sekarang sudah ada. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, inni wallahi la anduru ila haudil an. Kata Nabi SAW, sesungguhnya demi Allah, aku telah melihat telagaku sekarang ini. Artinya telaga Nabi SAW itu ada, dan telaga Nabi SAW tidak hancur dengan hancurnya kejadian kiamat yang besar. Di antara yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah telaga Nabi SAW. Setiap nabi, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu punya telaga. Setiap nabi-nabi yang memiliki pengikut, maka mereka punya telaga. Tapi telaga yang paling besar, telaga yang paling indah, telaga yang paling banyak pengunjungnya adalah telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dimudahkan untuk minum telaga Kautsar yang ada di mahsyar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna likulli nabiyyin haudhan. Sesungguhnya setiap nabi itu punya telaga masing-masing yang akan menolong umat mereka ketika di mahsyar. Wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsaru waridatan. Dan setiap nabi akan berbangga, siapakah di antara mereka yang paling banyak pengunjung telaganya. Jadi nabi akan bangga, yang mengunjungi telagaku sekian orang, yang lain mengatakan sekian orang, mereka akan bangga. Semakin banyak pengunjungnya semakin senang, karena semakin banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari telaga setiap nabi-nabi tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wa inni arju an akuna aktsaruhum waridatan, dan aku berharap akulah nabi yang paling banyak pengunjungnya pada hari kiamat kelak, yaitu nabi yang paling banyak pengunjung telaga pada hari kiamat kelak. Manusia ketika telah sampai di fase itu, ya, kan manusia terus berjalan dari alam kuburnya, dari kuburan mereka bangkit, kemudian mereka berkumpul di mahsyar seperti belalang yang berterbangan. Kemudian mereka akan mendatangi para nabi untuk minta syafaatul uzma, lalu didatangkanlah mizan, dibagi kitab-kitab catatan amal, terus mereka berjalan dengan fase-fasenya. Ketika telah sampai di telaga itu, di fase haud itu, maka mereka ini akan segera berdesak-desakan menuju ke telaga, seperti onta yang 4 hari tidak minum, kemudian pada hari kelima dia dikeluarkan dari kandangnya. Kita tahu onta itu, salah satu kelebihannya dia bisa menampung air dalam jumlah yang besar. Dengan punuknya itu, dia bisa menampung air dalam jumlah yang besar. Sehingga onta dikatakan sebagai kendaraan padang pasir. Artinya ketika di padang pasir tidak ada air, onta masih bisa hidup. Karena dia punya tandonan air yang ada di punuknya. Onta ini ketika minum, maka dia minum dengan sangat dahsyatnya, ya. Makanya ketika kita ingat, ya, cerita ontanya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, maka Nabi Saleh dengan kaum Tsamudnya itu buat perjanjian. Onta ini diberikan hak untuk minum 1 hari, sedangkan mereka baru minum esok harinya. Artinya onta ini dibiarkan minum seharian di sumur itu, dan dia bisa bertahan untuk esok harinya, bahkan dia bisa mengeluarkan susu yang bisa dinikmati oleh seluruh kaum Tsamud saat itu. Maka bayangkan onta yang demikian spesifikasinya, sebuah binatang yang kuat minum luar biasa, kemudian ditahan 4 hari tidak boleh minum, lalu dibuka kandangnya, di depannya ada kolam. Maka seperti itulah gambaran umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati haud, mendapati Al-Kautsar. Mereka akan berebut, berdesak-desakan seperti onta yang ditahan 4 hari dan dibuka pada hari yang kelimanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, la tasdahimanna hadhil ummah ala haudi. Sungguh
benar-benar umatku akan berdesak-desakan di haudku, di telagaku. Izdihama ibilin waradat li khamsin. Seperti berdesak-desakannya onta yang ditahan 4 hari dan dibuka pada hari yang kelima. Jadi saking senangnya, manusia akan berdesak-desakan berebut untuk bisa segera minum telaga Al-Kautsar. Dan manusia sangat banyak sekali. Jadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW 1445 tahun yang lalu sampai nanti hari kiamat, semuanya minum di tempat yang sama. Maka mereka akan berebut untuk minum di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua minum dari telaga Nabi SAW. Ada 3 orang yang tertolak ya dari telaga Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Ada sebagian dari umatku yang tidak boleh minum. Dijelaskan oleh para ulama-ulama akidah, 3 orang itu adalah, 3 kelompok itu adalah, yang pertama, orang yang murtad dari agama Islam yang mulia. Asalnya dia seorang muslim, bahkan muslimah, kemudian dia keluar dari agama Islam yang mulia ini. Maka orang-orang yang murtad seperti ini, selain amalan mereka dihapuskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun tidak diberikan hak untuk minum di telaga Al-Kautsar karena dia sudah menjadi orang yang kufur. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, yaruddu 'alal haudi rijalun min ashabi. Tertolak dari telagaku orang-orang di kalangan sahabatku. Fayuhallauna anhu. Mereka dihalangi dari mendekati telagaku. Fa'aqulu ya Rabbi ashabi. Kemudian mengatakan, wahai Rabbku, ini adalah sahabatku. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, innaka la ilma laka. Sesungguhnya engkau tidak memiliki pengetahuan bima ahdatsu ba'daka, terhadap perkara baru yang mereka lakukan. Innahum irtaddu ala adbarihimul qahqara. Mereka telah murtad dari setelah mereka kembali, setelah mereka mendapatkan agama Islam ini. Artinya mereka murtad dari agama Islam yang mulia ini. Berkata Qabisah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari ketika menjelaskan hadis yang mulia ini. Hadis ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian Qabisah mengatakan, humul murtadduna alladhi irtaddu ala ahdi Abi Bakrin faqatalahum Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Qabisah radhiyallahu ta'ala anhu, mereka ini adalah orang-orang yang murtad di masanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. Kita tahu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang khulafaur rasyidin yang pertama yang memimpin dalam 2 tahun pemerintahannya, khalifahnya. Abu Bakar dilantik menjadi seorang khalifah tahun 11 Hijriah dan beliau wafat di tahun 13 Hijriah. Di tahun 11 diangkat, 12, 13 wafat. Hanya 2 tahun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ini menjadi seorang khalifah. Dan di dalam 2 tahun itu Abu Bakar As-Siddiq banyak melakukan futuhat ya. Penaklukan. Salah satunya adalah memerangi orang-orang yang tidak berzakat, tidak mau mengeluarkan zakat mal, yang tidak mau menyerahkan zakatnya kepada khalifah, maka diperangi karena dianggap telah keluar dari agama Islam yang mulia. Dan itu salah satu yang disebutkan dalam hadis ini bahwa mereka murtad karena mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang pertama. Orang yang tertolak adalah orang yang murtad keluar dari agama Islam. Kemudian orang yang tertolak dari telaga Nabi SAW yang kedua adalah pelaku bid'ah yang mukaffirah. Amalan bid'ah itu terbagi menjadi 2. Ada amalan bid'ah yang mufassiqah dan ada amalan bid'ah yang mukaffir. Amalan bid'ah yang menjadikan pelakunya fasik
dan ada amalan bid'ah yang menjadikan pelakunya kufur, yang mengeluarkan dia dari Islam. Amalan yang menjadikan seorang keluar dari agama Islam yang mulia ini, yang mukaffirah, adalah yang berkaitan dengan masalah keyakinan, masalah akidah. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan, salah satu ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang tertolak dari telaga dalam hadis yang mulia itu adalah orang-orang yang membuat perkara baru di kalangan orang-orang Khawarij dan Rafidhah. Dan kita tahu bahwasanya kesalahan mereka itu bukan hanya masalah amaliyah, tetapi dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah. Dan ini menjadikan tertolak dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, orang yang tertolak dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang munafik dengan munafik i'tiqadi. Kita tahu nifak adalah salah satu penyakit kronis yang sangat berbahaya. Nifak adalah penyakit yang paling ditakuti oleh para sahabat. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang tabi'in yang besar, beliau mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Aku telah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semuanya itu mereka takut terjangkit penyakit nifak dalam diri mereka. Dan nifak terbagi dua, ada nifak amali dan ada nifak i'tiqadi. Nifak amali adalah nifak secara amalan yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Di antara ciri-cirinya, idza haddatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Itu seorang yang ketika berbicara dusta, ketika dia berjanji mengkhianati, dan ketika berjanji menyelisih, dan ketika diberikan amanah dia mengkhianatinya. Ini secara amalan. Adapun yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah nifak secara keyakinan. Keyakinannya ini keyakinan munafik yang menjadikan dia keluar dari agama Islam yang mulia. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni faratukum 'alal haudi." Sesungguhnya aku telah mendahului kalian di telaga. Jadi nanti ketika seorang itu melihat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar, maka mereka melihat ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di sana. Man marra alayya syariba. Barang siapa yang lewat, maka dia akan mampir untuk minum. Wa man syariba lam yatma abadan. Dan barang siapa yang sudah minum, maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Lataruddanna alayya aqwamun. Dan akan ditolak satu kaum. A'rifuhum wa ya'rifuni, yang aku mengenal mereka dan mereka pun mengenaliku. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian dihalangi antara aku dengan mereka karena sifat kemunafikan mereka. Jadi munafik yang dimaksudkan adalah nifak i'tiqad, nifak secara keyakinan. Ada 4 ya nifak keyakinan itu. Salah satunya dia membenci syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insyaallah akan dibahas di akhir surat Al-Kautsar juga nanti, tentang kebencian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan seorang terjangkit nifak i'tiqad dan itu membatalkan keimanannya. Baik, coba kita ulang dulu ya tentang Al-Kautsar, tentang telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana seorang yang minum tidak akan haus selama-lamanya. Tapi ada 3 orang yang tertolak tadi. Siapa yang tertolak itu? Orang yang murtad, yang kedua orang yang melakukan amalan bid'ah yang mukaffirah, yang ketiga orang yang munafik dengan nifak i'tiqad. Karena nifak ada 2, nifak i'tiqad. Tapi sekarang kita masuk pada ayat yang kedua, ini yang berkaitan dengan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Setelah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Kautsar yang demikian besar keutamaannya itu,
bisa menolong orang-orang yang kehausan ketika di mahsyar dan tidak ada air saat itu kecuali telaganya para nabi. Maka Allah mengatakan, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau karena Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Yang dimaksud salat dalam ayat ini, karena dikaitkan dengan kurban, maka yang dimaksudkan adalah salat Idul Adha. Salat Idul Adha, meskipun juga salat yang lainnya tercakup ya, secara umum, tapi secara khusus adalah salat Idul Adha. Jadi mengingatkan kepada kita bahwa salat Idul Adha itu adalah amalan yang fardu ain, amalan yang diperintahkan dalam agama ini. Ya, meskipun ada ulama yang menyebutkan itu fardu kifayah, ada yang menyebutkan hukumnya adalah sunnah muakkadah, tapi pendapat yang kuat berdasarkan nas-nas dalil bahwa salat Idul Adha itu hukumnya adalah fardu ain. Kenapa fardu ain? Karena kita tahu seorang wanita yang sholat fardu itu yang paling utama mereka sholatnya di rumah. Adapun ketika Idul Adha dan Idul Fitri, jangankan wanita yang sholat, wanita yang haid saja diperintahkan untuk keluar hadir ke tempat sholat Idul Adha tersebut. Kemudian di antara dalil yang lainnya, ketika ada seorang sahabiyah yang mereka minta uzur tidak hadir karena tidak ada jilbab untuk sholat, maka Nabi perintahkan yang punya meminjamkan kepada yang lainnya. Dan di antara dalil yang lainnya pula, kita tahu apabila waktu sholat Id berkenaan dengan hari Jumat, maka seorang yang sudah sholat Id tidak wajib sholat Jumat. Dan ini menunjukkan sholat Id itu hukumnya wajib. Karena tidak mungkin amalan wajib bisa terkalahkan dengan amalan sunnah. Ini pasti amalannya wajib. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya membuat bab tentang bahwa orang-orang yang terlambat dari sholat Id, maka dia harus melakukan sholat 2 rakaat sebagai qadanya. Al-Imam Al-Bukhari membuat bab dalam sahihnya, babu idza fatahul idi yusalli rak'atain. Bab tentang orang-orang yang tertinggal dalam salat Id, maka dia harus sholat 2 rakaat. Kalau ini hanya amalan sunnah, maka tidak perlu diqadha. Tapi semua ini menunjukkan bahwa salat Id adalah hukumnya fardu ain, sebagaimana pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, juga pendapat dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Al-Imam Asy-Syaukani, dan yang lainnya. Ada banyak ulama-ulama yang juga menganggap hukumnya adalah fardu ain, ya. Meskipun ada ulama fikih yang beda dengan mereka. Tapi ala kulli hal, yang jelas kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat, yaitu salah satunya salat Idul Adha. Kemudian wanhar, dan berkurbanlah, karena kurban dan salat adalah amalan yang paling mudah untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba ingin mendekatkan dirinya kepada Rabb pencipta alam semesta, maka cara yang paling mudah adalah dengan salat dan dengan berkurban, sebagai bentuk dia melakukan ketaatan kepada Rabb-nya. Sebagaimana perkataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan khassa hatainil ibadataini bizikri li'annahuma min afdalil ibadat wa ajlil qurbat. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 2 ibadah ini. Jadi ketika Allah memberikan Al-Kautsar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh beliau sebagai bentuk syukurnya. Beliau bisa berinfak, beliau bisa berpuasa, dan yang lainnya. Banyak lagi amalan yang bisa dilakukan sebagai bentuk syukur ketika Allah berikan Al-Kautsar, telaga yang paling besar, telaga yang paling banyak pengunjungnya dan banyak manfaatnya. Tapi Allah hanya perintahkan 2 hal. Fasalli li rabbika wanhar. Setelah engkau mendapatkan Al-Kautsar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tegakkan salat Idul Adha dan berkurbanlah. Kenapa disebutkan hanya 2 ini? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang ulama yang wafat tahun
1376 Hijriah, bahwa ibadah ini adalah min afdalil ibadat wa ajlil qurbat. Adalah ibadah yang paling utama untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan didapatkan bagi seorang hamba yang telah mendapatkan atau telah dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Ketika hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, maka pada saatnya Allah akan mencintainya. Dan ketika seorang hamba telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan banyak keutamaan. Salah satunya, Allah akan membimbingnya di dalam perkara yang Allah ridhai. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah ada seorang hamba yang berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang aku fardukan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian dia melakukan amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu. Sampai aku pun mencintai hamba itu. Jadi dia senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah mencintainya, apa yang terjadi? Fa idza ahbabtuhu. Kalaulah aku telah mencintai hamba itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan menjadi pandangannya yang dengannya, aku menjadi matanya dengannya dia memandang. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Wa in sa'alani la'utiyannah. Dan ketika dia minta kepadaku, aku pasti memberikannya. Wala in ista'adhani la'u'idhannah. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, maka aku pasti melindunginya. Apa kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah Arba'in An-Nawawi, ini salah satu hadis dalam Arba'in An-Nawawi ya. Beliau menyebutkan bahwa apa yang dimaksud hamba itu Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi tangan dan kakinya. Maksudnya apa? Maksudnya tidaklah dia mendengar, tidaklah dia melihat, tidaklah dia memegang dan berjalan, kecuali semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang sulit meninggalkan dosa dan kemaksiatan, tapi itu mudah bagi orang ini. Karena tidaklah dia melihat, tidaklah dia mendengar, memegang, bahkan berjalan, kecuali semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keutamaan ketika seorang telah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah satunya adalah dengan melakukan ibadah kurban. Bahkan kalaulah ada seorang yang dibenci oleh manusia yang lainnya, kemudian dia senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Allah mencintainya, maka Allah akan jadikan seluruh penduduk bumi pada saatnya akan mencintainya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah akan panggil malaikat Jibril dan diperintahkan untuk mencintai orang ini. Kemudian malaikat Jibril pun mengumumkan kepada para malaikat yang ada di langit. Karena malaikat Jibril pimpinan malaikat yang ada di langit. Dia mengatakan, wahai para malaikat, Allah mencintai orang ini, maka kalian harus mencintai orang ini. Sehingga penduduk langit pun mencintai orang itu. Kemudian kata Nabi, fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit pun cinta kepada orang ini. Thumma yuda'u lahul qabulu fil ardi. Kemudian dijadikan penerimaan orang tersebut di hati penduduk bumi. Meskipun dulu dia orang yang dicela, dibenci oleh banyak manusia, tapi ketika Allah telah mencintainya, pelan-pelan manusia pun akan mencintainya. Mereka tahu bahwa ini adalah orang yang baik, orang yang benar, yang tulus hatinya, sehingga mereka pun pada saatnya akan mencintainya. Ini adalah salah satu keutamaan
ketika seorang itu telah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang paling mudah untuk mendapatkan kecintaan Allah adalah dengan melakukan ibadah kurban. Tapi ingat, kurban yang dilakukan hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena ingin mendapatkan sanjungan, pujian dan yang lainnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, salat Idul Adhaku dan salat-salat yang lainnya, wa nusuki dan penyembelianku ini, bahkan wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin. Semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu para jemaah rahimani wa rahimakumullah bahwa tidak semua orang yang berkurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara fikih kurbannya sah, tapi kurban itu Allah tidak menerimanya. Karena kurbannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berkurban dengan bukan sesuatu yang utama, bahkan sesuatu yang dia sendiri tidak menyukai. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua anak Nabi Adam alaihi salatu wassalam untuk berkurban, yaitu Qabil dan Habil, diperintahkan untuk berkurban. Dan ternyata dari dua orang anak itu tidak semuanya kurbannya diterima oleh Allah. Ada yang kurbannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerimanya meskipun dia telah mengorbankan sesuatu dari yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Watlu 'alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi." Ceritakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Nabi Adam, "Idz qarraba qurbanan." Ketika mereka memberikan kurban mereka, fataqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Allah terima sebagiannya dan Allah tidak menerima dari yang lainnya. Ini mengingatkan bahwa tidak semua orang yang berkurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ada orang yang tidak diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Qabil yang tidak diterima kurbannya. Qabil ini seorang petani, adapun Habil seorang peternak. Jadi Qabil mengorbankan hasil tanamannya, sedangkan Habil mengorbankan hasil ternaknya saat itu. Maka karena tidak diterima, Qabil ini marah dan dia mengatakan, "La aqtulannak," aku akan bunuh engkau wahai Habil. Qala, maka Habil dengan tenang mengatakan, yang diterima kurbannya, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Ketahuilah bahwasanya diterima kurbannya oleh Allah hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Apa kata ulama-ulama tafsir tentang kejadian ini, tentang kejadian dua kurban dari dua anak Nabi Adam yang salah satunya tidak diterima? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan juga Ibnu Jauzi dalam dua kitab tafsir mereka, ya, Tafsir Al-Qur'anil Azim dan Zadul Masir fi Ilmi Tafsir. Kenapa kurbannya Qabil ini tidak diterima dan kurbannya Habil yang lebih diterima? Karena Habil berkurban dengan keikhlasan dan diberikan panen yang terbaik, diberikan ternak yang terbaik, karena Habil ini peternak. Jadi ketika diperintahkan oleh Allah untuk berkurban karena memperebutkan salah satu putrinya Nabi Adam waktu itu, maka mereka diperintahkan berkurban. Ketika diperintahkan berkurban itu, Habil datang dengan ternak yang terbaik yang dia punya. Dia punya ternak yang banyak, diambil yang paling bagus dan diberikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Qabil, dia seorang petani, dia memberikan hasil panen yang terburuk dan dengan hati yang tidak ikhlas. Karena sebenarnya permasalahannya adalah karena dia ingin mengambil pasangan dari Habil itu. Jadi dia berikan yang terburuk. Sehingga Habil diterima kurbannya karena dua sebab, kata Imam Ibnul Jauzi dalam Zadul Masirnya. Pertama karena dia lebih bertakwa, dan yang kedua karena dia berikan dari kurban yang terbaik yang dia punya. Ini mengingatkan bahwa tidak semua kurban itu diterima, ada kurban yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Nabi SAW ketika 10 tahun
berada di Madinah, itu beliau tidak pernah absen dari kurban tiap tahunnya. Sebagaimana perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinina yudhahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun tinggal di Madinah, itu tidak pernah absen dari berkurban. Dan pernah suatu ketika beliau berkurban itu tidak hanya seekor kambing, tapi 2. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Rafi radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dhaha ishtara kabshaini thaminain. Nabi itu kalau berkurban dengan 2 ekor kambing kibas yang gemuk. Ini sebagai dalil bolehnya kita berkurban lebih dari 1. Jadi misalnya antum kurban di Jember ini seekor kambing, kemudian di kampung halaman antum 1 kambing, itu boleh. Kan misalnya antum 1 ekor sapi, di sana 1 ekor kambing, boleh. Nabi 2 ekor kambing waktu itu. Ini menunjukkan bahwa boleh lebih dari 1. Dan menjadi penegasan bahwa Nabi kurban dengan kurban yang terbaiknya. Dan ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat ketakwaan kita, bagaimana yang kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak membutuhkan daging kurban, ya darah kurban, semuanya itu untuk manusia. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah tidak membutuhkan daging-daging kurban, darah-darah kurban, itu tidak sampai kepada Allah. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Dan di antara bentuk takwa adalah kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah orang yang terputus. Sebagian para ulama tafsir menyebutkan ayat ini turun berkenaan celaan orang-orang Makkah ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau tidak punya anak laki-laki. Jadi seorang itu yang punya anak laki-laki akan menjadi penerus nasabnya. Sedangkan kita tahu semua anak laki-laki beliau yang 3 itu wafat sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak punya keturunan dari anak laki-lakinya. Dan satu-satunya jalur keturunan hanya dari jalur Fatimah radhiyallahu taala anha. Sehingga mereka mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau ini abtar, terputus nasabnya, karena tidak punya anak laki-laki sebagai penerus sejarah cerita keluarga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, yang mencelamu, yang mencacimu, itulah yang terputus. Mereka terputus dari kebaikan, terputus dari pahala, bahkan mereka terputus ya dari keimanannya. Artinya mereka bukan orang-orang yang muslim yang baik. Dan ingat bahwa membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kan syani'aka, membenci engkau wahai Rasulullah, adalah salah satu bentuk nifak i'tiqad. Tadi kita bahas di pembahasan haud. Jadi salah satu bentuk nifak i'tiqad yang menjadikan seorang tertolak dari haud, dari telaga Al-Kautsar, adalah karena adanya kebencian kepada Nabi. Inna syani'aka, itu orang-orang yang membencimu wahai Rasulullah, dialah yang terputus. Di antaranya terputus dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seorang yang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia membenci utusan Allah. Dia membenci manusia yang terbaik yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kisah orang-orang yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai olok-olokan, sebagai ejekan, sebagai celaan. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di surat At-Taubah, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu. Mereka ini ketika ditanya, kenapa kalian memperolok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat-ayatnya dan yang lainnya, maka mereka akan mengatakan kunna nakhudu wa nal'abu. Kami ini hanya bergurau saja. Qul, katakanlah abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un.
la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Nabi sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bahwasannya, katakanlah apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayatnya kalian saling memperolok, la ta'tadiru, janganlah kalian minta uzur, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Surat ini, ayat ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada sebab nuzulnya. Ayat ini turun tentang kejadian perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Perang Tabuk adalah perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Perang yang orang Romawi itu lari tunggang langgang sehingga tidak jadi perang kontak senjata. Dan perjalanan sangat panjang, sekitar 15-an hari perjalanan ke Tabuk itu. Jadi sekitar 40 atau 50 hari total perang Tabuk. Nah, ketika perjalanan yang sangat panjang itu, sebagian dari sahabat ini, sebagian dari yang ikut perangnya, mereka ini membuat geguyonan, leluconan untuk melupakan lelahnya perjalanan. Kan kadang ketika safar itu ada yang lucu, ada yang ini supaya lupa lah, supaya nggak ingat bahwa kita sedang berjalan. Nah, salah satu guyonan mereka adalah menyebutkan orang-orang yang datang dari Mekah, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang muhajirin adalah orang yang buncit perutnya, orang-orang yang suka makan, macam-macam disebut seperti itu. Supaya mereka ketawa gitu. Kemudian disampaikanlah oleh salah seorang sahabat bahwa mereka mengatakan ini dan itu. Turunlah ayat tadi. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian saling memperolok? Ini Rasulullah loh yang kalian perolok. Maka la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah engkau minta uzur karena engkau telah kufur setelah engkau beriman. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terputus, orang yang tidak akan minum telaga Al-Kautsar. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau terus mendapatkan pahala kebaikan dari orang-orang yang mengamalkan ajaran beliau. Bahkan nama beliau tetap mulia, dimuliakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai nanti di akhirat, karena beliaulah yang berhak untuk mengetuk pintu surga. Surga tidak akan terbuka kecuali diketuk oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebuah surat yang berisi hanya 3 ayat ya, tetapi kandungannya sangat luar biasa. Baik, sebelum kita akhiri, kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan.